dari beberapa, saya anggap itu kurang efektif ya, kurang efektif. Bahasanya itu hasil kurang gigit. Ini kan perkuliahan hitungannya masih mata kuliah baru untuk di IKI. Maka sambil berproses kita nanti cari format yang paling ideal. Dengan kemarin saya baca-baca lagi buku penerjemahan itu, wah ini buku ini cocok kayaknya, cocok untuk kalian akan lebih mempunyai banyak wawasan tentang dunia penerjemahan sampai yang tidak 6 atau 7 kali pertemuan, sisanya kalian tinggal menganalisis dan mempraktekkan tentang penerjemahan itu. Dan yang dianalisis pun gak perlu jauh-jauh, kita analisis mulai Abdurrauf Asingkil, Habdi Asin, enggak. Itu karena sudah ada mata kuliah yang lain yang mirip. Kita langsung membandingkan 3 terjemahan yang terpopuler saat kalian kuliah. Nanti mungkin kalian adik kelas kalian akan beda lagi karena ada terjemahan yang lain yang lebih populer misalnya. Kita ngambil 3 supaya ada pembanding. Kalau hanya 2 itu tidak ada pembanding. Kalau 3 nanti ada pembanding gitu. Baik, ini slide-nya sudah ada ya. Slide yang tentang terapi penerjemahan. Saya sebut terapi karena kenapa judulnya itu terapi? Kalau terapi itu kan identik dengan pengobatan. Satu, yang kedua identik dengan rutinitas yang dilakukan secara istiqomah. Kalau kalian melakukan terapi tapi tidak istiqomah terapinya, maka tidak akan menghasilkan. Sama dengan penerjemahan itu intinya kalian harus punya rutinitas yang dilakukan secara istiqomah, baru kalian akan terasa menghasilkan hal-hal yang kalian pelajari itu akan ada hasilnya, terlihat hasilnya. Makanya namanya terapi. Sebenarnya pada dasarnya kita semua ini punya sebagai penerjemah ya. Pada dasarnya kita ini sebagai penerjemah. Terjemahan itu kan mengalihkan pesan satu bahasa ke bahasa yang lain. Contohnya gini, kalian pernah melihat anak milenial berkomunikasi dengan orang kolonial. Jarak itu udah jauh jaraknya. Dan kalian pernah hidup di antara 2 masa itu. Pernah bersentuhan dengan orang-orang sepuh dan sedang mengalami hidup bersama anak-anak milenial tuh, generasi Z. Si orang anak milenial berkata kepada orang sepuh tadi, yang sepuh nggak paham. Misal anak sekarang ngomong bucin. Terus orang dosen-dosen tua, bucin itu apa? Terus kalian bucin itu budak cinta maksudnya apa? Dijelaskan. Nah, itu mengganti istilah pacaran. Nah, kan itu namanya penerjemah. Kalau kalian hanya menjelaskan bucin itu budak cinta kan artinya, tapi kan masih belum dipahami. Kalian sebagai orang yang mengalami dua masa itu, ketika kalian menjelaskan dan langsung bisa dipahami. Contohnya gini, bucin itu sebagai pengganti istilah pacaran. Langsung memahami kan orang ini kan pacaran lalu istilah lama kan. Oh gitu, itu namanya kalian penerjemah. Hakanya. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya dasar ilmu penerjemahan. Cuman dia tidak memahami alam bahasa daringnya tidak dia pahami. Teori penerjemahan itu mencoba mengaktifasi ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya kalian miliki itu. Dengan cara apa? Dibuat strukturnya, dibuat sistemnya, dibuat aturannya, rumusnya, dan seterusnya. Itu namanya teori penerjemahan atau metode penerjemahan. Sekali lagi, metode sesuai dengan
Definisi dasarnya itu cara teratur dan terukur atau cara yang bersistem. Selama ini kita menerjemahkan tapi tidak bersistem. Ya feeling saja gitu kan. Jadi setiap orang sebenarnya adalah penerjemah. Dan menariknya kalau ilmu penerjemahan ini kita pahami kemudian secara serius, akhirnya kita tidak hanya bisa menerjemahkan satu teks ke teks yang lain, satu bahasa ke bahasa yang lain, tapi kita sudah bisa menyikapi atau menerjemahkan suatu perilaku orang yang menurut kalian tidak pantas untuk disampaikan pada orang lain, tapi pesannya harus sampai, kan bisa itu udah menerjemahkan sikap. Misal ada satu budaya tertentu, orang ke Jawa Timur, misal Surabaya, itu bahasanya kan kalau orang tidak pernah ketemu kasar ya, kasar, keras, dan seolah-olah tidak sopan. Terus ketemu dengan orang Solo yang lingkungan keraton, misal, atau orang Jogja yang lemah lembut bahasanya, halus. Kalau orang luar baru ketemu, ini kok yang satunya orang beradab, yang satu tidak beradab. Kan mahamnya seperti itu. Nah, kalian sebagai penerjemah itu bisa menyampaikan apa yang disampaikan orang Surabaya dengan bahasa orang Solo atau sebaliknya. Itu namanya penerjemah. Menarik sebenarnya ya dunia penerjemahan itu ya. Yang contoh yang awal kita sampaikan itu mediator ya, yang berfungsi seperti alat penerjemahan pertama kali oleh Rasulullah SAW ya. Tapi meskipun itu bukan Rasulullah yang menerjemahkan. Rasulullah itu menerjemahkan berbentuk terjemahannya ya hadis itu. Hadis itu ada terjemahan yang memang redaksi dari Rasulullah kan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, itu isinya dari Allah, pesannya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Itu penerjemahan sebenarnya. Kalau Al-Qur'an itu kan baik isi, pesan, bunyi dari Allah SWT. Rasulullah hanya menjadi mediator saja, penyampai. Tapi yang bisa contoh secara pasti hadis itu. Seluruh isinya kan dari Allah SWT. Tapi Rasul menyampaikan pesan. Terus pesan itu bisa dipahami betul oleh umatnya. Kalau misal langsung ini agak susah ya dipahami. Terus kita buka slide-nya ya. Slide-nya di sini terapi penerjemahan menangkap makna melalui teks dan konteks. Makanya ada teks, ada konteks ya. Ada teks, ada konteks. Apa bedanya teks dan konteks, Mbak? Konit, apa Konit? Bedanya teks dan konteks. Boleh, kalian boleh melihat. Jadi kalau ada pertanyaan, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Ya. Kalau kalian udah tahu betul, sudah ada dalam memori kalian, kalian boleh menjawab secara spontanitas. Kalau kalian masih ragu, verifikasi keraguan itu dan melihat di mana sumber, kira-kira sumber yang tepat untuk merujuk itu apa gitu ya. Tentu saja kamus kalau itu kaitannya dengan bahasa. Jadi jawabannya kalian bebas, bisa pakai analogi, bisa pakai pengetahuan yang pernah kalian dapat. Enggak. Apa bedanya teks dan konteks? Yuk, Jelita, Muniro, Mia, Jelita apa? Mungkin kalau yang teks itu kan ada teksnya, maksudnya bisa terlihat tersirat,
tersurat, kalau konteks tersirat. Mungkin seperti itu, Pak. Terus apa benarnya tersurat dan tersirat? Kalau tersurat itu nyampeinnya nggak perlu makna lain, jadi udah paham gitu. Kalau kita tulis atau kita di tulisan itu tuh kita udah paham ke teks tuh. Tapi kalau konteks masih harus diterjemahin lagi, gitu Mbak. Nah, tersirat makanya. Tersirat. Ya, seringkali kadang kita paham tapi susah disampaikan gitu ya. Susah untuk disampaikan. Ya, pokoknya itu loh. Pokoknya itu loh. Itu namanya. Itu hanya perasaan yang bisa dilakukan seperti itu ya. Kalau ilmu itu ya bisa dirasakan dan bisa disampaikan, ilmu itu bisa didefinisikan. Tapi kalau rasa tidak bisa didefinisikan, ya rasanya bisa dirasakan. Contohnya manis. Manis itu seperti apa sih? Ya manis ya harus dirasakan, nggak bisa didefinisikan itu. Tapi kalau teks dan konteks masih bisa didefinisikan. Itu karena bukan rasa itu. Kan kalian ini terlalu sering main rasa, jadi susah membuat definisi. Wanita perasaan, Coba, Pak, baperan. coba Muniro. Ya, Pak. Jadi pokoknya Jelita tadi ingin menyampaikan sesuatu, paham dia, cuman belum klik itu karena lebih banyak rasa yang diandalkan. Muniro silakan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Serius nih. Serius. Kalau teks itu Kan boleh pakai analogi lah, boleh pakai analogi. Jadi definisi kadang masih belum bisa tangkap. Boleh pakai analogi. kalau teks itu misalnya kayak ada apa ya? Gitu. Kalau di ulumul Quran itu kalian nanti akan kenal ma fil Quran wa ma haulal Quran ya. Ma fil Quran, ma haulal Quran. Itu kalau teks dan konteks saya nggak bisa mendefinisikan, waduh berat. Ini baru judul loh ya, baru judul, belum keisi. Ya lanjutnya Mia Salsabila yuk. Siapa aja bebas yuk. Ayo Mia dulu. Izin, Pak, Mia nggak bisa on mic. Ya pakai bahasa isyarat kan bagian dari penerjemahan, nanti nerjemahkan siapa itu. Ini gitu kan. Oke, siapa lagi? Ini siapa? Coba satu saja yang agak Nyoba, Pak. coba ya siapa? Konita, Pak. Konit, silakan Nit. Kalau teks itu naskah secara keseluruhan. Kalau konteks itu kerangkanya. Jadi kalau dianalogikan kayak badan gitu. Teks itu badannya, tulang kerangkanya itu itunya konteksnya. Kalian sepakat dengan apa yang disampaikan Konita atau punya istilah lain atau apa namanya definisi lain? Oke, sekarang saya kasih waktu kalian untuk serius mencari teks dan konteks plus contohnya. Contohnya bebas, contohnya itu kayak secara budaya, secara bahasa atau apa. Saya kasih waktu 5 menit. Ini serius ya. Masing-masing harus membuat definisi. Kalian cari di kamus dari manapun, silakan. Contoh teks dan konteks secara definisi dan contohnya. Contohnya bebas kalian. Yang penting bisa, contoh itu bisa membuat kita paham.
Sudah? Siapa yang siap? Jelita udah siap lagi atau ada yang lain? Bapak, saya boleh izin menjawab nggak, Pak? Boleh, bebas. Mutia, Pak. Ya. Iya, Kalau ya, yang saya silakan. kalau yang saya pahami itu teks itu seperti redaksi secara resmi ya, Pak. Bisa berupa bahasa lisan ataupun tulis gitu. Nah, kalau konteks sendiri itu tuh pengaplikasiannya atau aplikasi teks dalam kehidupan nyata yang dipengaruhi situasi sama kondisi. Contohnya misalkan kalau misalkan di dalam Islam kan ada teks itu misalkan kayak dalil atau ini Pak, misalkan aja hukum waris ada ayatnya seperti ini. Nah, nanti dalam konteksnya ini yang saya pahami ya Pak. Dalam konteksnya ternyata manusia itu tidak bisa menjalankan dalam keluarga, menjalankan hukum warisnya itu tidak ada yang mau mengambil dari hukum Islam, ada yang dia nanti tergantung oleh budaya dia seperti itu. Oke, yang lain silakan. Lagi yang lain? Tadi siapa? Siapa namanya tadi? Mutia, Bapak. Mutia ya, Mutia. Selain Mutia, ayo coba. Ternyata setelah baca pun kalian masih kebingungan ya membaca definisi. Ayo Neng, Zenit. Atau Tiara. Apa Tiara? Oke, kalian pernah lihat kucing nggak? Kucing terus ngelipet, tahu apa ngelipet itu? Kucing tiba-tiba kalian datang terus nyamperin kalian, ngelipet aja di kaki kalian. Sering, Pak. Itu maksudnya apa? Maksudnya Itu, apa itu? Kucing itu mau ngapain? kalau itu biasanya saya yang mancing. Terus dia akhirnya ngulet-ngulet di saya. Mau dikasih makan, Bapak? Iya, minta makan, Pak. Kita makan. Kalian sepakat kalau ada kucing itu ngelipet di tempat kalian, itu dia minta makan. Ada yang punya pandangan berbeda, punya pengalaman berbeda lah misalkan kucing itu. Mau main, Pak. Hah? Kadang mau main aja gitu, Pak. Mau main dia, mau dimanja gitu, Pak. Kalau di sini. Mau dimanja. Ya. Iya. Satu minta makan, dua mau dimanja. Yang lain? Ada lagi? Itu udah dua loh ya, udah dua. Ada lagi? Itu namanya kucing gelipet, itu namanya teks. Terus kalian memahami itu ingin makan dan dimanja, itu namanya konteks. Jadi kalian tidak bisa secara langsung menyebutkan ingin makan. Lihat latar belakangnya. Dia kan tadi udah dikasih makan, kok masih ngelipet, berarti bukan ingin makan kan? Berarti ingin dimanja. Gitu. Jadi konteks itu tidak bisa serta-merta langsung kita putuskan, harus ditelusuri dulu. Ya. Apa yang kita lihat itu belum tentu mempunyai makna sesuai dengan apa yang kita pahami. Maka harus kita lihat konteksnya. Contohnya, ini lembaran ini warnanya apa? Warna putih, Pak. Putih. Ada tulisannya apa tidak? Enggak. Enggak. Itu menurut sudut pandang kalian. Menurut sudut pandang kalian ada tulisannya tuh.
Karena kalian melihat dari sisi yang lain, saya juga melihat dari sisi yang lain. Ini namanya teks, ya. Ini namanya konteks. Jadi teks itu apa yang kita lihat, konteks itu di balik yang kita lihat. Pesan di balik yang kita lihat. Itu namanya konteks. Maka beragam konteks itu, tidak satu, banyak. Makanya kalau Derrida menyatakan dalam dekonstruksinya itu, segala sesuatu adalah teks. Dan teks itu equivok. Equivok itu artinya mempunyai banyak pesan, tergantung trace-nya. Kalau kita melihat misal, ini apa yang saya pakai ini? Yang saya pakai dulu apa? Di atas kepala saya ini apa namanya? Peci. Kopiah. Peci itu untuk apa? Untuk nutupin kepala, Pak? Atau untuk sholat? Untuk kepala. Itu namanya teks itu equivok. Belum tentu hanya untuk sholat. Bagi jelita yang seorang pedagang peci, itu dagangan. Bagi saya, seorang dosen, itu pakaian untuk menutup kepala supaya pantas lah mengajar atau untuk sholat. Tapi bagi orang yang belajar huruf, itu hitam itu. Bagian belajar huruf itu hitam, bukan putih, bukan kuning. Bagi seorang produsen peci, dia mengamati, oh pecinya itu sepertinya kalau dimodif dikasih warna-warna lebih bagus lagi. Jadi teks itu equivok. Equivok itu yang disebut dengan konteks, tergantung trace-nya itu tadi. Maka ilmu penerjemahan itu mengajarkan kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan. Dulu waktu saya kuliah itu dosen saya Bu Amani diantaranya. Bu Amani itu rektor UIN sekarang itu. Beliau mahasiswa dari Indonesia yang belajar ilmu penerjemahan di Mesir. Saya di Mesir itu belajarnya ilmu penerjemahan malah. Jurusannya prodi terjemah di Mesir. Sama Pak Daud ya, Kaspanwar. Beliau orang UIN juga, bukan Pak Daud, wakil rektor kita. Beliau itu penerjemah kepresidenan. Beliau juga mengambil ilmu penerjemahan. Beliau mengajarkan pada para mahasiswa, termasuk saya di antara itu menjadi mahasiswa beliau, seorang penerjemah itu harus bersahabat dengan kamus. Jadi setiap dia melihat kata di dalam teks, ada kata, wajib membuka kamus meskipun dia sudah tahu kata ada yang ada di teks. Contohnya, kata kola, itu artinya apa? Citra, kola artinya apa? Berkata, Pak. Berkata. Jilita artinya apa? Kola. Berkata. Telah berkata. Yang zenit, kola artinya apa? Telah berkata. Berkata. Latifa, kola artinya apa? Telah berkata, Pak. Saya yakin seluruh kelas ini akan mengatakan kola berkata. Kenapa? Karena kalian tidak buka kamus. Coba kalian buka kamus, akan menemukan banyak makna dari kata kola. Bukan padanan berkata ya, berfirman, bersabda itu kan padanannya, bukan. Makna lain dari berkata, makna lain dari kata kola itu bukan hanya berkata atau sejenisnya. Ada kola itu, kalau kola ya kulu memang berkata, perkataan, kaulun. Tapi kola ya kilu itu tidur siang. Jauh sekali antara berkata dan tidur siang. Kenapa? Karena kita malas buka kamus. Penerjemah haram hukumnya tidak buka kamus meskipun dia sudah tahu makna dasar yang dia lihat itu. Bayangan kolah itu langsung kita berapa? Itu banyak penerjemah melakukan kesalahan ini karena dia malas buka kamus, tidak membuka kamus, tidak mau membaca konteksnya. Itu nanti akan kita temukan di terjemahan Al-Quran seperti itu kasusnya. Maka ada ilmu namanya al-wujuh wan nadhair ya. Al-wujuh wan nadhair, ada ilmunya tersendiri. Jadi orang baca Al-Quran, penerjemah, apalagi penerjemah Al-Quran, tidak boleh asal mengambil kesimpulan, mengandalkan apa yang dia pahami, apa yang dia hafal, apa yang dia ingat. Tidak boleh. Wajib merujuk pada kamus. Maka disebutnya oleh para pakar penerjemah, syarat menjadi penerjemah itu harus bersahabat dengan kamus. Namanya sahabat, kemana-mana selalu ada. Jadi bukan bersahabat dengan handphone ya.
bersahabat dengan kamus. Oke, bersahabat dengan handphone sebenarnya bersahabat dengan apapun, karena di dalam handphone juga ada kamus. Cuman lebih sering kalian handphone itu bersahabat dengan WA, bukan dengan kamus. Bersahabat dengan media sosial, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Ya. Itu mulai penerjemah itu harus sadar betul bahwa dirinya adalah orang yang mengalihkan pesan, dan pesan tidak boleh cepat diambil kesimpulan, harus dibaca dulu apa pesan balik itu. Baik, mudah-mudahan dengan contoh-contoh analogika itu kalian bisa memahami apa makna konteks, teks dan konteks, teks dan konteks. Definisinya kalian baca tetap aja nggak bisa dipahami. Kalau dikasih contoh langsung, oh enggak, cuman suruh mendefinisikan ulang, ya tetap aja nggak bisa. Ya gini sederhananya, teks sesuatu yang terlihat, konteks itu pesan di balik yang kita lihat. Pesannya beragam tergantung trace atau tergantung latar belakang atau tergantung jejak sih yang melihat. Maka oleh karena itu, tafsir itu beragam. Karena si penafsir berbeda. Fikih juga ada perbedaan pendapat. Karena yang berijtihad itu berbeda. Latar belakangnya, konteks sosialnya, konteks budaya berbeda. Maka melahirkan hukum yang berbeda. Jadi sekali lagi, ini kita belajar melihat sesuatu itu bukan dari satu sudut pandang, tapi dari banyak sisi. Akhirnya kita tidak mudah menjustifikasi, mengatakan ini yang paling benar, ini yang salah. Teliti dulu, telusuri dulu. Kalau kita orang yang beragama, ada teks-teks keagamaan, itu yang kita baca. Ukuran benar itu di mana? Jadi ukuran benar itu bukan masalah selera ya. Kalau kalian senang dengan orang yang kalian lihat semua yang dilakukan benar, kalau kalian tidak senang semua yang dilakukan salah, itu kan urusan selera. Jadi benar dan tidak benar itu ada alat ukurnya. Kalau kata dan bahasa itu juga ada alat ukurnya, itu kamus ya, menentukan kata kamus dan tentu saja konteksnya. Baik, itu terkait dengan teks dan konteks. Di judul juga saya ada kata-kata di situ. Menangkap makna melalui teks dan konteks ya, terapi penerjemahan. Nah, slide berikutnya di sini ada terjemahan dan penerjemahan. Ada terjemahan, ada penerjemahan. Apa terjemahan? Terjemahan adalah salinan bahasa, alih bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau hasil menerjemahkan. Itu terjemahan. Terjemahan itu adalah produk. Ya. Frida Laksana ini seorang penulis kamus, ahli linguistik, penulis kamus linguistik diantaranya, mendefinisikan terjemahan atau translation dengan hasil penerjemahan. Ya, terjemahan adalah hasil penerjemahan. Sementara itu dalam KBBI edisi 4, sekarang kayaknya udah ada edisi 5 ya. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Purwadinata itu yang awal-awal, embrio jadinya KBBI. Kalau KUBI itu dibuat secara pribadi, kalau KBBI itu dibuat secara kolektif. Nanti kalau buku dibuat secara kolektif terus ada editornya, itu namanya editor buku ya. Pemimpinnya dulu Pak Anton M. Mulyono, seorang pakar bahasa juga. Penerjemahan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerjemahkan atau pengalih bahasaan penerjemahan. Larson mengutip kamus The Merriam-Webster Dictionary tahun 84 memberi definisi penerjemahan sebagai berikut. Penerjemahan merupakan pengubahan dari suatu bentuk ke dalam bentuk lain, atau pengubahan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain, dan sebaliknya. Penerjemahan itu disebut mengalihkan satu bentuk ke dalam bentuk lain, ya. Pengubahan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi bukan hanya bahasa, bentuk ke bentuk lain itu juga disebut penerjemahan. Mengalihkan, intinya mengubah, mengalihkan itu disebut penerjemahan, pengalihan. Itu menurut Larson ya. Dalam penerjemahan,
bahasa yang diterjemahkan biasa disebut dengan bahasa sumber atau disingkat BSU. Jadi ini akan menjadi istilah kita selama penerjemahan ini. Kalau saya nyebut BSU, kalian udah paham, maksudnya bahasa sumber. Dan bahasa penerima disebut dengan bahasa sasaran atau BSA. Kalau saya nyebut BSA, kalian harus paham, maksudnya bahasa sasaran. Contohnya, saya menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. BSU-nya bahasa apa? Bahasa Arab. BSA-nya bahasa Indonesia. Paham? BSU-nya berbahasa apa? Langsung kalian paham, oh BSU-nya berbahasa Arab, BSA-nya berbahasa Indonesia. Atau kalau saya menerjemahkan secara terbalik, saya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, berarti BSU-nya berbahasa apa? Indonesia. BSA-nya berbahasa Arab. Ada juga istilah yang digunakan, istilah lain, namanya teks. Ya. Teks, sumber, dan teks sasaran. Ini menurut Rohaya Mahali, seorang pakar penerjemahan juga, ibu rumah tangga, tapi penerjemah juga, dosen ya. Menggunakan istilah lain yaitu teks, sumber, dan teks sasaran. Teks itu, kalau bahasa kan umum. Bahasa itu nanti ada penerjemahan, itu ada penerjemahan lisan, ada penerjemahan tulisan ya. Makanya ada istilah translator, ada interpreter, ada dua ya. Interpreter itu yang menerjemahkan secara lisan, translator itu menerjemahkan secara lisan. Umum yang digunakan istilah umum itu. Teks itu lebih ke teks ya, teks sumber, teks sasaran. Kalau saya sebut TSU berarti teks sumber, TSA berarti teks sasaran. Kalau bahasa itu umum. Di dalam bahasa Arab, BSU dipadankan dengan al-lughah al-mutarjamah anha atau lughatul asli. Dan BSA dipadankan dengan al-lughah al-mutarjamah ilaiha atau lughatun naqli. Atau lughatul asli, lughatul naqli. Lughatul asli itu bahasa aslinya, naqli itu bahasa yang sudah dialihkan. Iya. Itu jelas ya, ada terjemahan, ada penerjemahan. Terus penerjemahan itu artinya apa? Kalau terjemahan itu salinan bahasa, kalau penerjemahan ya tadi proses atau cara tadi dulu. Proses atau cara menerjemahkan atau perbuatan menerjemahkan. Penerjemahan. Ada terjemahan, penerjemahan. Hal-hal seperti ini kok dibahas dalam penerjemahan. Karena penerjemahan berbicara kata, salah satu huruf itu bisa mengubah kata. Ya. Dan kata itu kan ada awalan, ada akhiran, ada imbuhan, ada sisipan. Ya. Ada hal seperti itu yang kemudian membentuk kata itu berubah. Kalau orang menerjemah biasanya detail ya terkait bahasa, terkait kata itu sangat teliti ya. Tapi kalau di orang secara umum yang penting maksudnya dipahami lah. Meskipun kata-kata itu seenaknya saja dibuat. Contohnya kata yang sering kita dengar itu. Kalian terlalu jauh ya, saya mau contohkan lagu-lagu yang lama. Nanti di belakang ada beberapa contoh teks dan teks ya. Jenis terjemahan. Berikutnya ada jenis terjemahan ya, slide berikutnya. Seorang pakar penerjemah, Alfon Taryadi, dalam sebuah artikelnya mengutip Newmark, mengemukakan 8 metode penerjemahan yang didasari oleh tujuan. Jadi terjemahan ini tergantung tujuannya, itu dibagi menjadi 8 ya, oleh pakar penerjemah ya tentu saja ya. Bukan oleh orang yang bukan mempunyai dunia penerjemahan. Siapapun boleh membuat, tapi nanti diterima apa enggak itu masalah dia. Sekali lagi, ini penekanannya ya, makanya saya buat ada tanda petik di situ. Ada 8 metode penerjemahan yang didasari oleh tujuan. Jadi seluruh terjemahan itu benar. Tidak salah, tergantung tujuannya apa. Di samping pertimbangan untuk siapa penerjemahan dilakukan. 4 dari ke-8 metode itu berorientasi pada BSU, 4 lainnya berorientasi pada BSA. Artinya 4 metode ini lebih dekat kepada bahasa sumber, cara teks, cara narasinya, secara strukturnya, itu lebih
dekat kepada teks sumber atau BSU, yang part berikutnya lebih dekat kepada bahasa sasaran. Jadi orang baca terjemahan seolah-olah bukan terjemahan. Yang empatnya. 8 metode penerjemahan itu ialah satu. Ini penting ya nanti ya, kalian ini harus paham betul, karena ini akan menjadi klasifikasi saat kalian membaca terjemahan. Terjemahan ini maksudnya kategori terjemah apa. Satu, penerjemahan kata demi kata atau word for word translation, ya, kata demi kata, terjemahan kata demi kata. Kalian pernah ya melihat Al-Quran terjemahan kata per kata itu ya, banyak beredar itu. Atau juga kalian bisa melihat terjemahan makna gandul yang udah edisi cetak dari pesantren-pesantren. Itu ada terjemah kata demi kata. Terus ada penerjemahan harfiah atau literal translation. Terjemahannya itu secara harfiah, tidak kata per kata dia, tapi terjemahannya itu letterlek, apa adanya, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Struktur bahasanya pun ngikutin kadang struktur bahasa sumber, bahasa sasaran, tapi strukturnya itu bahasa sumber. Itu harfiah. Kalau kata per kata kan wow diterjemahkan sendiri, misalnya alhamdu segala puji, li milik, Allahi, Allah, itu kata per kata namanya. Harfiah itu beda lagi, strukturnya secara umum itu mengikuti struktur BSU-nya, meskipun sudah dialihkan, tapi strukturnya kadang masih tidak ada perubahan mengikuti struktur BSU. Yang tiga, penerjemahan setia, faithful translation. Ya, faithful translation sama. Faithful translation itu dia tidak memberikan padanan kata yang sifatnya udah tafsir. Contohnya gitu, goyil maudhubi alaihim, ya dia setia saja. Maudhub ya artinya dimurkai, dolun artinya ya orang tersesat. Itu faithful translation, namanya terjemahan setia. Biar yang menafsirkan pembacanya, itu terjemahan setia ya. Kalau udah ditafsirkan itu bagian dari penerjemahan juga, tapi beda kategorisasinya nanti. Terus yang 4, penerjemahan semantis, semantic translation, ya, penerjemahan berdasarkan makna ya. Oke, berikutnya saduran atau adaptation translation. Saduran itu contohnya gini. Saduran paling konkret itu ini, kitabnya Pak Fatoni, guru kita. Dia kan nulis ilmu qiraat. Itu saduran dari Al-Budur Az-Zahirah. Dia juga nulis Rasul Musmani, itu saduran juga dari kitab. Penyadur itu artinya dia ada sumber rujuknya, diambil secara utuh, tapi sepenuhnya dari bahasa beliau, bisa nambahkan, bisa ngurangi, bisa ini, bebas. Tapi secara struktur dari buku itu. Kontennya murni dari buku itu. Dia bisa nambahkan yang lain, itu namanya saduran. Saduran itu bagian dari penerjemahan. Terus berikutnya penerjemahan bebas, free translation, ya, penerjemahan bebas itu ya bebas dia menerjemahkan itu lebih banyak ke tafsir ya. Terjemahan bebas itu dia bahasanya itu lebih dekat kepada bahasa kita ya, tidak terikat oleh bahasa sumber, tapi lebih dekat kepada bahasa sasaran. Penerjemahan idiomatis, penerjemahan idiomatis ini hanya untuk idiom-idiom tertentu ya. Kalau bahasa sumber itu punya idiom, bahasa Indonesia juga punya idiom ya. Punya bahasa sumber itu punya idiom, bahasa Indonesia punya idiom. Contohnya, kita dalam bahasa Arab itu al-akhta asy-sya'i'ah fi tilawatil Quran. Al-akhta
As-sa'i'ah fi tilawatil Quran. Itu terjemahnya apa kira-kira? Kalau di situ kan kesalahan yang sering terjadi, ya. Kesalahan yang sering terjadi di dalam membaca Al-Quran. Itu ada idiomnya di Indonesia itu, salah kaprah. Ya, salah kaprah dalam baca Al-Quran. Salah tapi kaprah. Kaprah itu apa artinya? Ya udah umum terjadi itu kan, tapi salah. Itu yang namanya penerimaan idiomatik. Ada contoh lagi. Banyak ya sebenarnya, nanti kalau kita temukan kasus-kasusnya itu udah kayak gini malah nggak muncul contohnya itu. Jadi contoh-contoh idiom itu banyak di bahasa Arab. Harus dialihkan sedapat mungkin ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kayak contoh idiom ini, sedia payung sebelum hujan, itu idiom itu. Bahasa Arabnya apa? Pasti ada istilah di dalam bahasa Arab itu yang sepadan dengan sedia payung sebelum hujan. Apakah makna sedia payung sebelum hujan itu bermakna harus kita membawa payung sebelum hujan? Enggak kan? Artinya bersiap-siap. Bersiap-siap atau sing-singkan dengan baju gitu kan. Sedia payung sebelum hujan. Itu makna idiomatik namanya. Kata-kata apa? Oh, ini terjemahnya sama dengan sedia payung sebelum hujan. Udah ada idiomnya di dalam bahasa Indonesia. Dan atau saya sebut contohnya langsung bahasa Indonesia ya, karena bahasa sasarannya bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif ini kalau kita rasakan hasil terjemahannya itu tidak terasa sebagai penerjemahan. Seolah-olah si pembicara awal itu langsung berbicara kepada kita sebagai pembaca. Padahal si pembicara awal itu berbahasa Arab, kita berbahasa Indonesia. Di tengah-tengah ada penerjemah. Terjemahan komunikatif itu seolah-olah bahasa Indonesia yang hasil terjemahan yang kita baca itu disampaikan langsung oleh si penutur awal yang berbahasa Arab itu. Terasa bukan sebagai penerjemahan. Itu namanya terjemahan komunikatif ya. Dan ini semua, sekali lagi, bukan lebih bagus mana terjemahannya, tidak, tapi tergantung tujuan dan orientasinya. Tujuannya, terjemahan itu apa, dan untuk siapa. Untuk apa dan untuk siapa. Maka kemudian dibagi. Ada penerjemahan kata per kata. Maka nggak boleh kalian membandingkan bagus mana terjemahan kata berkata dengan terjemahan adaptasi. Ya nggak beda, fungsinya masing-masing kok. Kalau kalian mau analisis terjemahan kata per kata ya secara ilmu penerjemahan kata per kata, kan. Tidak, ini 8 ini bukan untuk dibandingkan ya, tapi masing-masing punya fungsi dan tujuan. Oleh karena itu pernah ada Umar Tholib yang membuat terjemahan Majelis Mujahidin Indonesia itu, MMI, mengkritik terjemahan Kementerian Agama. Menurut dia terjemahan agama itu banyak menyimpang. Jadi namanya terjemahan itu harus tafsiriyah. Jadi menggunakan dia pendekatannya terjemah tafsiriyah. Padahal terjemah Kementerian Agama itu pakai terjemahan setia. Ya nggak nyambung. Gitu. Sekali lagi tidak nyambung. Dia menganalisis sesuatu yang metodologinya berbeda. Yang satu tafsiriyah, satu terjemahan setia. Ya nggak ketemu. Terjemahan Kementerian Agama, terjemahan lafziyah ya. Itu nggak akan ketemu. Sama dengan yang pernah saya contohkan, seorang ahli kuliner, bahkan dia udah suka membuat kuliner, menganalisis soto Lamongan dengan ilmu soto Betawi. Soto Lamongan itu salah, harusnya dia pakai santan. Gimana? Dia kan tidak ngerti namanya. Ya namanya soto Lamongan tanpa santan, soto Betawi pakai santan. Dia menganalisis soto Lamongan pakai soto santan. Soto itu harusnya pakai santan. Sama kasusnya seperti itu. Terjemahan setia atau terjemahan harfiah atau terjemahan lafziyah dianalisis dengan terjemahan tafsiriyah nggak ketemu. Nah ini
yang kita harus pahami ya, tentang jenis-jenis terjemahan. Menurut Newmark, hanya metode 478 yang hasilnya bisa disebut terjemahan. Ya menurut Newmark ya. Jadi 4, 7, dan 8. Yang lain itu tidak bisa dikatakan terjemahan. Pertama adalah terjemahan semantis, semantic translation berdasarkan makna ya. Yang kedua, penerjemahan idiomatis. Ya. Yang ketiga adalah penerjemahan komunikatif. Baru bisa disebut sebagai penerjemahan. Yang lain itu tidak bisa dikatakan sebagai penerjemahan. Terus apa ya? Bukan penerjemahan. Karena ilmu dasar terjemahan itu adalah bisa dipahami pesannya, seolah-olah pesan itu tidak terasa sebagai terjemahan. Itu ilmu dasarnya seperti itu sebenarnya. Oke, berikutnya instrumen penerjemahan. Masih ada waktu ya. Untuk bisa menerjemahkan, seorang penerjemah harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. 1, menguasai 2 bahasa yang terkait dalam penerjemahan, yaitu BSU dan BSA. Jadi seorang penerjemah tidak boleh hanya menguasai 1 bahasa, hanya bahasa Arab saja, yang nggak mungkin bisa menerjemahkan. Hanya bahasa sumber saja, bahasa Indonesia yang nggak mungkin. Yang disebut menguasai itu apa? Ya tahu seluk-beluk bahasa itu. Bahasa Arab itu punya perangkat kan? Bahasa Arab itu ada namanya, nanti kita belajar itu leksikografi, ilmu perkamusan. Nah, kita harus tahu cara menggunakan kamus, karena satu kamus dengan kamus yang lain itu tidak sama. Misal kalian buka kamus Al-Munawwir dan kamus Al-Asri, itu udah berbeda cara bukanya. Cara mencari kata di dalam kamus itu. Kalau Asri kalian langsung alfabetis, lihat misal kata wa'ada, ya itu misal kata yang itu, kalian akan tahu, akan ketemu di kata yang itu. Tapi kalau kalian nyari Al-Munawwir ya itu nggak akan ketemu di kata ya, kalian pasti ketemu di huruf ain. Itu harus tahu penggunaannya. Sama kalian mencari di Lisanul Arab atau Mujamul Ain. Mujamul Ain itu ain fiilnya yang dipakai pertama. Misal qatala, kalian nyarinya harus di huruf ta, bukan di qaf atau lam. Nyari huruf qaf setengah budek ya nggak akan ketemu gitu kan. Jadi harus ta. Lah itu ilmu leksikografi namanya. Harus memahami. Bukan kamu harus pahami. Belum lagi ya ilmu yang lain ya, lebih banyak lagi. Kalian harus memahami ilmu sorofnya, ilmu nahwunya, termasuk ilmu balaghahnya. Kayak terjemahan idiomatik nanti tidak bisa lepas dari balaghah ya. Banyak sekali perangkat yang harus kita kuasai untuk menguasai bahasa sumber. Tergantung bahasanya. Terus bahasa syarat juga demikian. Kita orang Indonesia karena merasa bahasa Indonesia bahasa sehari-hari, kadang kita itu pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu lemah. Bahkan lebih hebat orang Australia atau orang luar yang tidak berbahasa Indonesia, lebih hebat mereka penguasaan tentang bahasa Indonesia ketimbang kita, karena mereka belajar bahasa Indonesia secara serius. Kayak contohnya dari kita antara teks dan konteks udah nggak tahu kan. Belum lagi nanti apa itu klausa, frase itu ada berapa, terus banyak sekali perangkatnya, itu kan nggak tahu kemudian kita. Ya bagaimana menerjemahkan? Itulah yang terjadi di terjemahan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu penerjemahannya sudah ada upaya yang sangat bagus ya. Jadi antara pakar tafsir dan pakar bahasa Indonesia digabungkan. Tetap rasanya akan berbeda. Harusnya penerjemah itu menguasai dua-duanya. Tafsir menguasai, bahasa Indonesia juga menguasai. Nah, terjemahan di Indonesia itu enggak. Ya. Berbeda dengan tradisi orang kan lebih lama, lebih tua ya. Kenapa pakar bahasa Indonesia itu secara umum adalah pendeta atau ahli teologi dalam Kristen? Ya karena mereka mendalami bahasa Indonesia secara serius, bukan bahasanya bahasa Inggris ya, atau bahasa Ibrani ke bahasa sumbernya lagi, bahasa ini. Bahasa Indonesia di dalam secara serius. Secara umum, penerjemah atau pakar tafsir Indonesia itu bahasa Indonesianya buruk. Secara umum ya, bukan keseluruhan. Bahasa Indonesianya itu terasa bahasa Arab gitu kan.
Jadi nggak peduli bahwa bahasa Indonesia itu punya disiplin ilmu tersendiri, dia menganggap ya udah cukup saja. Itu yang kelemahan kita. Bedanya dengan kelompok-kelompok orang di non-Muslim ya, terjemahan Injil itu rata-rata pakar bahasa Indonesia. Tentu saja dia menguasai juga sangat pakar di dalam bahasa sumbernya. Itu alasannya kenapa orang Indonesia jarang yang menjadi pakar dalam bahasa Indonesia, karena kitab sucinya itu berbahasa Arab dan didalami dalam bahasa Arab. Maka kita belajar perangkat bahasa Arab. Nah, orang Nasrani itu kitab sucinya sudah berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia menjadi patokan untuk bisa memahami teks itu. Kita nggak perlu, kita malah lebih canggih bahasa Arabnya, karena memang kitab kita itu berbahasa Arab. Terjemahan itu hanya salah satu alat untuk memahami kata-kata dalam bahasa Arab atau bahasa Arab. Itu alasannya ya. Di antara alasannya kenapa orang Indonesia atau orang Islam atau pakar tafsir Indonesia itu, orang Islam secara umum bahasa Indonesianya tidak baik. Karena kitab sucinya berbahasa Arab dan lebih bagus dipahami dalam bahasa Arab. Sedangkan orang Kristen itu kitab sucinya sudah berbahasa Indonesia. Maka untuk memahami kitab suci bahasa Indonesia harus dipahami secara baik. Terus yang kedua, memahami sifat dan karakter masing-masing bahasa hingga penerjemah bisa mengalihkan bahasa sesuai dengan kaidah BSA ya. Jadi masing-masing bahasa itu punya karakter. Misal struktur bahasa Indonesia itu kan SPOK, tapi predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan struktur bahasa Arab itu berbeda ya. Predikat dulu, predikat baru subjek. Misal, ya Muhammad, bahasa kita Muhammad telah datang kan. Kita menerjemahkan telah datang Muhammad, itu bukan bahasa Indonesia yang bagus. Meskipun bisa sama-sama dipahami, tapi bukan bahasa Indonesia yang bagus. Ya Muhammad telah datang. Balik. Itu kita harus memahami karakternya. Nanti misal bahasa Cina seperti apa karakter dan seterusnya, harus beda-beda ya. Jadi bahasa kalau kita membaca terjemahan Nukilan Agama itu karena menggunakan terjemahan Setia yang dulu-dulu itu terjemahannya ya terasa sebagai bukan terjemahan. Strukturnya sama gitu kan. Persis karena menggunakan terjemahan Setia. Terus yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, mempunyai wawasan yang luas. Ini penerjemah harus banyak baca. Penerjemah harus banyak baca. Wawasan yang luas itu orang untuk mengetahui kondisi Majapahit tidak harus hidup pada masa Majapahit kan. Orang untuk mengetahui kehidupan pada masa Rasulullah tidak harus hidup zaman Rasulullah kan. Karena semua terdokumentasi. Dengan membaca kita akan tahu masa lalu. Jadi orang yang rajin baca itu usianya akan melebihi usia biologisnya. Kalau kalian rajin baca, usia kalian bisa ribuan tahun. Kalian bisa tahu masa Nabi Adam, padahal kalian tidak pernah hidup masa Nabi Adam. Kenapa? Karena kalian membaca. Berarti usia kalian berapa ribu tahun itu sejak Nabi Adam sampai sekarang. Jadi membaca itu membuat kita usianya melebihi usia biologis kita, usia yang sungguhnya. Itu yang disebut dengan wawasan yang luas. Maka penerjemah itu setiap hari harus baca buku. Apapun bukunya, bahasa Arab, khususnya buku yang sedang kalian terjemahkan. Selain membaca wawasan itu, juga banyak bertanya. Kalau kalian tidak tahu, bertanya. Jangan membaca terus menyimpulkan sendiri. Bertanya pada ahlinya masing-masing. Saya berikan contoh. Saya sekarang itu menulis disertasi tentang alif. Ternyata variannya banyak sekali. Turunannya itu banyak sekali. Di antaranya ada alif menurut ilmu kaligrafi. Alif menurut ilmu huruf. Alif menurut ilmu nahwu dan sorof ya. Dan nanti ke Al-Quran itu alif ilmu Rasul Musmani, alif menurut ilmu qiraat dan tajwid, alif menurut ilmu syakl dan dobat. Akan saya tidak menguasai semua ilmu itu. Maka alternatifnya apa? Saya bertanya pada orang yang pakar, dianggap sebagai pakar. Saya sekarang sedang bab 3 menulis di dalam itu ada alif menurut ilmu huruf. Setelah saya membaca, saya cari orang yang pakar ilmu huruf, saya bertanya, berdiskusi dan berguru. Oh, ini tuh maksudnya dengan ilmu huruf itu. Dan seterusnya. Tentu saja setelah kita membaca yang tidak kita pahami, kita tanyakan. Jadi nggak cukup kita membaca, tapi harus bertanya. Itu untuk mempunyai wawasan yang luas. Dan update tentu saja ya.
ada informasi itu tidak harus selalu membuka WA, tidak. Kalau selalu buka WA itu update kesalahan orang lain. Biasanya WA kan yang diupdate kesalahan kan, bukan informasi yang positif. Jadi informasi ya kalian bisa dari media ya. Sampai sekarang saya sudah tidak punya grup WA. Grup WA tinggal berapa grup ya? Tinggal satu karena dipaksa dimasukkan. Ya sama grup kalian ini adanya. Di luar itu nggak punya grup. Karena yang saya alami grup WA itu sama sekali tidak produktif, membicarakan sesuatu yang nggak jelas kadang. Jadi energi kita itu habis untuk membaca grup itu. Yang kedua membaca status orang lain. Tiap hari kerjanya ngintip status orang saja. Maka kemudian saya tidak pernah membuat status dan seluruh status orang lain itu saya nonaktifkan. Jadi saya tidak pernah terpancing untuk melihat status orang. Nah kalian sampai detik ini saya yakin masih suka ngintip-ngintip status orang. Saya ngapain? Karena kadang status lewat saja kan. Tidak ingin ngintip tiba-tiba muncul gitu kan. Akhirnya itulah yang membuat kita itu tidak fokus. Karena semuanya masuk dalam otak kita, informasi yang nggak jelas, saya nggak fokus. Akhirnya tumpul. Ya, orang Indonesia sekarang yang dulu dikenal orang yang hebat, cerdas, dan bangsa beradab, dengan cara seperti itu menjadi lemah, tumpul, pemalas, macam-macam. Itu gara-garanya ada di tangan kita ini, handphone. Waktunya habis. Dan yang 4, terakhir, yaitu mempunyai beragam kamus. Di antaranya ada kamus Eka Bahasa, Dwi Bahasa, kamus istilah, kamus idiom, kamus lainnya. Tentunya penerjemah harus memahami cara penggunaan kamus tersebut. Jadi nggak cukup punya, ya. Tapi juga bisa menggunakan cara penggunaannya. Kamus Eka Bahasa itu maksudnya kamus satu bahasa. Jadi bahasa Arab ke bahasa Arab, kayak Munjid misalnya, Mujamul Wasit, terus kamus Al-Muyassar, banyak sekali kamus ya, yang panjang-panjang ada Lisanul Arab, ada Tajul Arus, ada Mujamul Ain, itu kamus yang panjang. Terus ada kamus Dwi Bahasa, kamus Dwi Bahasa ya dari bahasa sumber, bahasa saran, misalnya Al-Munawir, Al-Asri, atau yang Arab Inggris, Al-Maurid, atau Hanswer, banyak. Terus ada kamus istilah ya, istilah kedokteran, istilah ekonomi politik, ada istilah komputer, ada istilah kesehatan, ada istilah macam-macam, ada sendiri kamus-kamus itu. Ada kamus idiom, ada ya. Misal rohiba fi dan rohiba bi itu yang berbeda. Koma bi, koma fi, koma apa? Dahaba ila, dahaba macam-macam itu. Nanti ada maknanya. Jadi kamus idiom harus punya. Kamus dan kamus-kamus lainnya ya, kamus pelengkap itu, kamus sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, dulu saya waktu kuliah penerjemahan itu, hampir setiap kuliah itu, saya bawa tas ransel yang untuk hiking itu, gede itu. Yang dari punggung sampai atas itu isinya kamus semua. Nah kalau kalian lihat di kamar saya di sebelah itu, isinya kamus semua. Yang tebal, karena tidak boleh bahannya satu kamus waktu itu ya. Kamus ini nggak ada, buka kamus satunya. Akhirnya ketemu, di kamus masih ada. Sebelum dulu ada internet seperti ini ya. Sekarang Al-Ma'ani, klik langsung ketemu. Tapi beda rasanya ketika kalian membuka kamus Al-Ma'ani dengan kamus Al-Munawir misalnya, beda. Saat kalian membuka kamus Al-Munawir, kalian akan menemukan kata-kata yang lain yang kayak tadi itu. Kata kola, selain kola ternyata maknanya banyak. Kola itu ada turunannya, ada kata kaulun, ada koala, ada kila dan macam-macam. Maknanya banyak ternyata. Tapi kalau kalian Al-Ma'ani, ya udah, kalian tidak akan fokus lari kemana-mana, ya hanya yang kalian cari. Setelah itu hilang. Tapi kalau membuka kamus secara lembaran, itu akan melekat betul memorinya. Karena di situ ada sudut halaman kan, sudut halaman sekian, sudut sekian. Ditambah lagi aroma kertas itu membuat ingatan kita tuh. Oh, itu bedanya buka kamus dengan langsung diklik di internet. Memang lebih simpel, tapi membuat memori kita itu tidak kuat. Hanya menyelesaikan masalah secara cepat gitu saja. Ingat, sesuatu yang instan, yang cepat, itu secara umum, tidak semua, secara umum itu tidak baik. Maka
proses yang lama itu biasanya membuat kita melekat ya. Terus yang terakhir, proses penerjemahan. Kok ini waktunya sudah habis ya? Habis ya waktunya ya? Iya, sudah, Pak. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya, insya Allah. Absensinya saya minta tolong ke siapa? Ini namanya Konita ya. Konita nanti absensinya di Jelita, Pak. Oh, Ganti. Jelita, maaf Jelita. Nanti kalau ada pertanyaan di WA saja yang ingin bertanya, dan insya Allah kita minggu depan kita selesaikan dulu untuk satu pertemuan lagi ya, biar kalian tidak langsung ke materi. Jadi bonus ada pertemuan makalahnya, berarti pertemuan berikutnya. Baik, sampai jumpa pekan depan insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Dan Ada link ya, berarti nggak? langsung ke link itu ya yang di grup apa? Custom ya. Udah ada masukan. Oke, aku end ya semuanya.